Irak waspadai permainan agresif timnas Indonesia. Panama yakin Indonesia kalahkan Maroko. Tim-tim ASEAN diminta segera berguru pada timnas U17 Indonesia. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bisa bernafas lega, pasalnya skuad besutannya sudah mulai lengkap dan beberapa pemain abroad telah tiba di Irak. Mereka adalah Sandy Walsh dari Calvi McLean, Elkan Bagot dari Ipswich Town, dan Pratama Arhan dari Tokyo Verdy. Tidak hanya itu, pemain Borneo FC seperti Nadeo Argawinata dan juga Adam Alis pun juga sudah tiba di Irak. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram @IrakFootballGallery pada Senin kemarin. Kini tersisa Sein Patinama dari Viking FK, Rafael Struijk dari ADO Den Haag yang bakal menyusul tiba di Irak. Irak diperkuat oleh dua pemain Bundesliga atau kasta kedua Liga Jerman untuk melawan timnas Indonesia. Pemain itu adalah Yosef Amin yang bermain di Eintracht Braunschweig. Pemain 20 tahun itu bermain di posisi sayap kanan. Sebelumnya, ia memperkuat timnas U19 Jerman. Ia bermain 10 laga bersama timnas U19 Jerman tersebut, bahkan sudah menyumbangkan 2 buah gol. Di lain sisi, Irak dipastikan tidak diperkuat oleh dua pemain utamanya saat menghadapi timnas Indonesia. Kedua pemain yang dipastikan absen melawan Indonesia adalah Danilo Al-Saad dan juga Saad Natik lantaran cedera. Sementara itu, Hussein Al-Saidi yang hadir sebagai pengganti pemain cedera mengungkapkan pertandingan melawan Indonesia akan sulit lantaran Garuda dianggap sebagai tim yang memiliki kecenderungan menyerang. Pertandingan pertama skuad Garuda di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada Kamis 16 November malam. Menariknya, melansir sumber media Irak bahwa seluruh tiket untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak sudah ludes terjual, yaitu 65.000 tiket. Sementara stadion tersebut memiliki kapasitas 65.000 orang, yang berarti stadion akan penuh tanpa celah ketika timnas Irak menghadapi skuad Garuda. Dengan demikian, pertandingan pasti tidak akan mudah bagi timnas Indonesia, mengingat singa Mesopotamia sendiri adalah tim terkuat di grup F saat ini. Perbedaan kualitas antara timnas Indonesia dan Irak ikut dirasakan oleh PSSI. Untuk itu, PSSI tak akan memberikan target muluk-muluk untuk Sintayong dan anak-anak asuhnya jelang laga tersebut. Dalam hal ini, Ketua Tim BTN atau Badan Tim Nasional, yakni Kombes Pol Sumarji mengatakan, Sandy Walsh dan kawan-kawan paling tidak harus bermain seri. Hal itu diakui sesuai dengan keinginan sang Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir. Di lain sisi, target berbeda diberikan saat laga kedua berlangsung. Melawan Filipina, timnas Indonesia diminta untuk menang. Setelah tahan imbang Panama U17, tim asuhan Bima Sakti kini memiliki 2 poin. Timnas Indonesia U17 berada di tempat ketiga di belakang Ekuador dan juga Maroko. Sementara Ekuador memiliki 4 poin dari 2 laga selagi Maroko menyimpan 3 poin. Garuda Asia sendiri akan menghadapi Maroko dalam laga terakhirnya. Sebuah hasil imbang tentu tidak akan cukup untuk melewati Maroko, yang mana akan finish dengan raihan 4 poin selagi timnas Indonesia U17 memiliki 3 poin nantinya. Oleh karena itulah, untuk finish di 2 posisi teratas, Welber, Jardim, dan kolega perlu meraih poin lebih. Lolos di posisi pertama atau kedua akan menjamin tiket langsung ke babak 16 besar. Namun sekalipun finish di tempat ketiga, maka skuad Garuda Asia masih bisa lolos sebagai salah satu dari tim peringkat ketiga terbaik. Namun hal itu terlalu beresiko. Untuk itu, Garuda Asia diminta untuk mengalahkan timnas Maroko. Usai ditahan imbang timnas Indonesia U17, pelatih Panama U17 Mike Stam memprediksi anak-anak didik Bima Sakti berpotensi meraih kemenangan atas Maroko di laga terakhir. Karena itu, ia memotivasi para pemainnya untuk bisa tampil maksimal demi meraih poin penuh di laga terakhir. Sebab kemenangan bisa membuka peluang Panama untuk lolos ke babak 16 besar, minimal lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Amar Reham Brikik akhirnya mencatatkan debut bersama timnas Indonesia U17. Amar masuk pada menit ke-45 untuk menggantikan Jehan Fahlevi. Ia pun mengaku sangat senang Stadion GBT membuatnya terpukau sebab bermain di hadapan banyak penonton merupakan pengalaman pertamanya.
Menariknya, usai pertandingan, Bima Sakti terlihat sempat memeluk Amar Brigi dan mengucapkan beberapa patah kata dalam pelukan itu. Usut punya usut, terdapat fakta mengharukan di balik pelukan tersebut, di mana Amar memiliki beberapa masalah adaptasi cuaca di Indonesia yang memang sangat berbeda dari Jerman. Meski demikian, Amar menatap antusias laga terakhir grup A melawan Maroko. Maroko menyisakan satu pertandingan yakni melawan timnas Indonesia U17 Indonesia pada 16 November nanti. Tentunya laga melawan skuad Garuda Asia menjadi sangat penting. Namun demikian, Said Chiba mengakui sulit jika harus mengukur presentase tingkat kepercayaan diri timnya mengalahkan pasukan Bima Sakti. Ia lantas memberikan penilaian pada laga pertama timnas U17 Indonesia saat melawan Ekuador, di mana Arkan KKCS mampu menahan imbang, sementara timnya kalah 0-2. Berkaca dari laga tersebut, Said Chiba pun menaruh respek kepada timnas U17 Indonesia dan akan mempersiapkan timnya. Timnas Indonesia U17 belum pernah merasakan kekalahan di ajang Piala Dunia U17. Catatan ini pun menarik perhatian penggemar sepak bola terutama di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Salah satu media Vietnam yakni Soha menjelaskan bahwasannya Ekuador dan Panama berada di top 50 ranking FIFA. Media Vietnam itu juga sadar bahwa skuad kedua tim Amerika Selatan dan Amerika Tengah itu tidak main-main. Oleh sebab itulah keberhasilan Indonesia menahan dua tim benua Amerika itu dirasa layak mendapatkan pujian dan menjadikan Indonesia panutan pembelajaran bagi sepak bola usia muda Asia Tenggara. Bima Sakti mengaku timnas Indonesia U17 mendapatkan perlawanan ketat dari Panama U17 utamanya di babak pertama. Kondisi itu pun membuat mental timnya sempat goyang, tetapi bisa lebih baik pada babak kedua. Namun demikian, Bima terus melecut semangat anak didiknya di ruang ganti. Bima menjelaskan boleh menyesal namun tidak boleh putus asa. Ia meminta untuk melupakan babak pertama dan bangkit di babak kedua. Kata-kata Bima Sakti itu terbukti bisa melucutkan mental pemain. Terbukti di babak kedua Garuda Asia bangkit. Arkan Kakak mampu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-54. Dia berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Welber Jardine. Pelatih timnas U17 Panama Michael Staff mengaku pertandingan melawan Indonesia sangat sulit. Apalagi ketika ia harus kehilangan beberapa pemain andalan. Keluarnya pemain sayap andalan membuat Panama oleng hingga serangan ke Indonesia pun mengendor hingga akhirnya terbobol. Selain itu, pemain Panama juga tersiksa dengan kondisi cuaca di Indonesia yang menurut pelatihnya diakui sangat buruk. Dalam hal ini, faktor terbesar penyebab olengnya Panama usai unggul atas Indonesia adalah karena ditarik keluarnya winger andalan tim.